welcome back to my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama saya Andi Syifa Baby Aulia dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baiklah kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu etika perilaku pelaku bisnis. Perilaku pelaku bisnis perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius untuk menghindari praktik bisnis yang tidak beretika. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Keraf 1998. Etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Sumarni 1998. Pelaku bisnis merupakan pemegang kepentingan utama atau stakeholder, orang yang berkepentingan dalam bisnis. Etika pelaku bisnis terdapat beberapa pemegang kepentingan yang terlibat dalam bisnis tersebut, yaitu yang pertama, etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah etika terhadap karyawan yang merupakan aset perusahaan, pelanggan, dan lingkungan perusahaan. Perilaku produsen. Etika perilaku karyawan. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi. 3. Yaitu etika perilaku produsen. Produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Aktivitas produksi tersebut harus memperhatikan etika produksi, misalnya tempat produksi apakah sudah memiliki izin operasional, apakah produksi sesuai standar yang berlaku. 4. Yaitu etika perilaku supplier. Etika perilaku merupakan konsep ideal untuk mengelola aliran barang dan aktivitas perusahaan. Perlunya rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dan dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. 5. Yaitu etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan. Etika yang perlu diterapkan yaitu dalam investasi etis yang menggunakan kriteria etika dan moral. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Leadership atau kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Yang kedua yaitu karakter individu. Perilaku pada individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, strategi dan performa. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaan mencapai tujuannya. Yang keempat, budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma dalam perusahaan, dimensi etika yang didorong dalam hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip pertama yaitu prinsip otonomi, di mana perusahaan secara bebas memiliki wewenang. Kedua yaitu prinsip kejujuran, yaitu pemenuhan syarat-syarat sesuai kontrak, mutu, barang, dan jasa. 3. Yaitu prinsip tidak berniat jahat, erat hubungannya dengan kejujuran. 4. Prinsip keadilan,
Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak yang terkait. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri yang memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu etika bisnis manajemen sumber daya manusia, MSDM. Pengertian sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang disebut yaitu personal, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. 2. Yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. Ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhinya hak seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dapat kesejahteraan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya pengelolaan dalam pengelolaan sumber daya manusia, dapat tenaga kerja yang berkualitas dengan etika-etika bisnis. Konsep etika dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu yang pertama seleksi, yang kedua orientasi karyawan, yang ketiga pelatihan, 4 penilaian kinerja, 5 reward. Melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semakin meningkatkan kinerja, kreativitas, dan produksi. Etika pemimpin dalam mengambil keputusan. Pertama, kemampuan untuk mengantisipasi, memimpin dan mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi. 2. Pekerjaan multifungsi yang melibatkan orang lain. 3. Lebih mempertimbangkan keseluruhan perusahaan daripada hanya subunit. 4. Kerangka referensi manajerial. Tanggung jawab standar karyawan. Pertama, menerapkan manajemen profesional. 2. Memberikan informasi yang relevan. 3. Melindungi dan memelihara. 4. Melaksanakan hasil yang diperoleh. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Kemajuan teknologi saat ini yang semakin pesat menimbulkan baik dan buruknya informasi yang tersedia yang harus dipilah dan menggunakannya dengan baik dan benar. Kelebihan dan kekurangan teknologi informasi. Kelebihannya, pertama, mempermudah komunikasi dan penjualan. 2. Peluang lapangan pekerjaan lebih besar. 3. Mempermudah transaksi bisnis atau e-commerce. 4. Informasi semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan maupun bisnis. Kelemahan teknologi informasi yaitu 1.
Dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media sosial, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbaur, pornografi, pornografi maupun kekerasan semakin mudah terjadi. Dua, yaitu dengan mudahnya transaksi di internet menyebabkan semakin memudahkan pula transaksi terlarang dan penipuan seperti barang penyeludupan atau transaksi narkoba. Masalah etika dalam sistem informasi. Ada 4 poin, yaitu pertama, privasi. Privasi yang dimaksud di sini adalah untuk rahasia dalam hal individu atau hak seseorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi. Kejahatan yang timbul dalam hak privasi kadang munculnya yaitu hacker dan juga cracker. Yang kedua yaitu akurasi. Akurasi juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Tiga yaitu properti. Dalam kepemilikan seseorang terhadap suatu barang ataupun non-barang, aspek properti ini berhubungan dengan siapa pemilik informasi dan bagaimana harganya atau bagaimana sebuah informasi itu sangat diperlukan, bagaimana sebuah informasi itu mengalir dan siapa saja yang boleh mengakses. Kejahatan yang sering timbul dalam masalah properti yaitu adanya pengambilan hak atas kekayaan intelektual. Contohnya yaitu pengambilan karya seseorang. Yang keempat yaitu akses. Hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi Google. Contohnya dalam mengakses Google, Chrome, dan informasi lain yang ada di handphone. Baik, kita masuk ke pembahasan keempat, etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat dan menghasilkan barang dan jasa. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan menciptakan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu nilai. Nilai merupakan aturan main yang dibuat pengusaha dan menjadi patokan dalam berusaha. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Pengusaha yang mengerti etika akan meminta haknya sebagai pihak yang mendapat keuntungan dari hasil usaha, namun ia juga memiliki kewajiban, misalnya menggaji karyawan, membayar pajak, dan sebagainya. Tiga yaitu peraturan modal. Peraturan moral. Tiga yaitu peraturan moral. Menjadi acuan tertulis yang sangat penting bagi pengusaha ketika mengalami dilema atau permasalahan, baik internal atau eksternal. 4 yaitu hubungan manusia. Beberapa sikap pengusaha yang menunjukkan sikap kepedulian terhadap hubungan manusia sebagai berikut. Yang pertama itu saling membantu, menepati janji yang telah dibuat, menghargai orang lain, dan menghargai milik orang lain. Hal ini perlu diperhatikan karena memiliki keseimbangan 25%. Kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen. Kewajiban pelaku usaha: 1. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai jaminan barang dan jasa. 2. Memperlakukan
dan melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminasi. 3. Menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan standar mutu yang berlaku. 4. Memberi kompensasi jika produk mengalami kerusakan. Kewajiban konsumen. 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang demi keamanan. 2. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen. Baik, kita masuk ke poin pembahasan 5, yaitu etika bisnis dalam bisnis global. Ekonomi global atau globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek atau pekerja secara global ketika terjadi disetujunya pemberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui kebijakan perdagangan bebas. Dalam bulan April tahun 1994, isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Dengan adanya perdagangan internasional, akan terjadi peningkatan kepuasan di antara negara-negara yang terlibat perdagangan karena masing-masing dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhannya. Meskipun tidak memiliki sumber daya, namun mereka bisa menikmatinya, sehingga tingkat kepuasan tersebut dapat dicapai. Etika bisnis dalam bisnis global. Pertama yaitu pasar monopoli. Dengan meningkatkan strategi dan kemajuan perindustrian melihat dari sektor-sektor produksinya. 2. Pasar kompetitif. Perusahaan dapat berpacu untuk efisiensi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan produktivitas secara optimal. 3. Yaitu pasar yang memberikan peluang yang optimal dalam persaingan yang bebas dan sehat dan peluang optimal bagi kebebasan manusia. 4. Dari segi pemerataan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, kita masuk ke poin pembahasan terakhir, yaitu etika bisnis dalam manajemen dan akuntansi. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Lingkungan manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada 1. Persaingan antara perusahaan. 2. Perekonomian dunia yang tidak menentu. 3. Perubahan teknologi. 4. Tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
General dalam membuat laporan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktik akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang. Baik, itulah tadi pembahasan dari mata kuliah saya yaitu etika bisnis. Semoga materi dan pembahasan kita kali ini dapat kita pahami. Dan guys, jangan lupa untuk video saya kali ini like, comment, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.